Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara? Kembali kita bersua melalui video pembelajaran filsafat pendidikan. Kali ini kita akan bahas topik filsafat pragmatisme dalam pendidikan. Ada 4 yang disasar yang diharapkan saudara capai setelah mengkaji isi video ini. Yang pertama, pengertian pragmatisme. Lalu yang kedua adalah pragmatisme dan penerapannya dalam pendidikan. Kemudian kekuatan dan kelemahan pragmatisme. Dan terakhir adalah bagaimana filosofi pragmatisme dapat dikaitkan dengan praktek pembelajaran di kelas. Baik saudara, kita mulai. Yang pertama, apa itu pragmatisme? Kalau ditilik dari asal kata, pragmatisme mengandung 2 hal sesungguhnya. Yang pertama adalah aktivitas, pragma, dan yang kedua adalah kepraktisan atau kegunaan, pragmatikos. 2 hal tersebut bila kemudian digabung, maka itu berarti bahwa pragmatisme adalah ajaran filosofi yang mengandung atau mengisyaratkan pentingnya aktivitas yang memberikan daya guna. Ini juga bisa memberikan penekanan pentingnya keterlibatan dalam kegiatan atau eksperimen sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang berguna. Para penganut pragmatisme itu dengan tegas menyatakan bahwa dengan berpartisipasi aktif dalam berbagai upaya atau kegiatan, maka seseorang dapat memperoleh prinsip atau ide berdasarkan hasil. Satu pekerjaan yang mungkin dalam penilaian belum sempurna itu dapat memicu lahirnya kreativitas dan bahkan bisa memunculkan daya kritis. Semua itu tercakup dalam pemahaman dasar tentang pragmatisme. Masih tentang apa itu pragmatisme, bahwa ajaran filosofis ini itu berkonsekuensi praktis dan nyata dalam memberikan makna maupun kebenaran, bahwa sesuatu itu benar hanya sejauh hal itu dapat ditunjukkan. Ya, ini Anda bisa membandingkan dengan aliran sebelumnya. Pragmatisme memberikan penekanan bahwa sesuatu itu benar hanya sejauh itu dapat ditunjukkan. Jadi jika Anda menyatakan sesuatu tapi tidak dapat ditunjukkan wujudnya, maka itu dianggap tidak ada atau tidak benar. Jadi aliran pemikiran ini hanya menerima hal-hal yang dapat dialami atau diamati. Pragmatisme sebagai satu aliran, paling tidak ada tokoh klasik ya yang terkait dengan aliran ini.
Ini bersumber dari Amerika pada tahun 1870. Jadi jangan heran kalau orang-orang Amerika misalnya kebanyakan kita temui adalah orang-orang yang pragmatis. Pelopornya adalah William James, bahkan ini yang pemula adalah Charles Sanders Peirce, dengan ungkapan paling ada lagi satu adalah John Dewey. Dari ketiga orang ini kita ekstraksi pemikirannya. Tentu ini hanya sebagian kecil dari pemikiran-pemikiran kaum pragmatis. Yang pertama adalah bahwa segala bentuk penyelidikan itu dimulai dari keraguan nyata. Mempertanyakan keyakinan inti, dan keyakinan itu terletak pada tindakan kebiasaan. Sains adalah akar dari semua metode untuk menghilangkan keraguan. Apa artinya? Ini mungkin kalau bisa disamakan dengan pembelajaran berbasis masalah. Kalau mengambil kata di sini berarti pembelajaran atau pendidikan berbasis keraguan. Bahwa pemecahan masalah adalah inti dari pendidikan. Belajar menyelesaikan masalah itu sangat penting bagi anjuran pragmatisme. Menjadikan proses pendidikan itu bersifat empiris dan eksperimental. Aktivitas, kegiatan, praktik, dan sejenisnya merupakan landasan proses pendidikan. Itu menurut kaum pragmatisme. Bahwa pendidikan harus menjadi proses yang terus berkembang. Mengapa harus demikian? Karena diharapkan dengan hasil dari pendidikan itu seseorang dapat melakukan atau merekonstruksi dan mengintegrasikan pengalaman mereka saat menjalani kehidupannya. Pesan tersirat dari pandangan pragmatisme bila dikaitkan dengan dunia pendidikan bahwa tidak ada tempat bagi kegiatan pembelajaran di kelas, terutama biologi, pembelajaran biologi, tanpa aktivitas. Tentu aktivitas yang dimaksud di sini adalah aktivitas yang berbasis pada penyelidikan dan penemuan. Bila tidak seperti itu, maka sesungguhnya itu lebih kepada pemberian kabar biologi. Itu pesan tersirat kalau dianalisis makna dari ungkapan para kaum pragmatis. Untuk itu, maka hakikat pragmatisme pada dasarnya itu terletak pada keterkaitan yang erat dengan kehidupan dan kesejahteraan manusia. Jadi berorientasi pada humanisme. Nah, kalau dibandingkan dengan aliran naturalisme yang berfokus pada netralitas keberadaan, idealisme kemudian yang sudah kita pelajari mendalami tentang ranah pikiran yang ada dalam pikiran, maka pragmatisme itu mengambil perspektif antroposentris. Apa artinya? Bahwa pengalaman manusia merupakan pusat realitas dan kebenaran. Saya ulangi,
pengalaman manusia merupakan pusat realitas dan kebenaran. Jadi, penting bagi siapapun yang berpikiran pragmatisme untuk memberikan pemahaman tentang sebuah objek berdasarkan pengalaman. Jadi, pengetahuan diperoleh berdasarkan pengalaman. Nah, saudara, tentang prinsip dasar pragmatisme, bahwa kebenaran itu bersifat dinamis, terus berubah dan kontekstual. Mohon dikritisi, kebenaran bersifat dinamis, terus berubah, kontekstual. Berarti tidak ada absolut, nilai kebenaran absolut, ya. Kekuatan motif, ya, dari semua pencairan kebenaran adalah masalah kehidupan. Jadi yang mendorong pencarian kebenaran adalah permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Pragmatisme menekankan pada nilai-nilai sosial dan demokrasi. Jadi menekankan pada nilai-nilai sosial dan demokrasi. Untuk itu, kegiatan yang sifatnya kolaboratif merupakan prinsip bagi pragmatisme. Salah satu prinsip maksud saya. Jadi seseorang yang tidak memiliki nilai sosial itu tidak layak hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, kebenaran apapun yang ditemukan, jika tidak bermanfaat bagi masyarakat, itu tidak ada gunanya. Itu prinsip bagi kaum pragmatis. Baik, saudara, kita masuk pada tipe pragmatisme. Anda ada di mana? Yang pertama adalah pragmatisme eksperimental. Ini adalah pragmatisme yang dengan fokus aktivitas memvalidasi kebenaran melalui eksperimen. Jadi kalau ada satu pernyataan, dia harus membuktikannya. Itu adalah kegiatan validasi. Dengan demikian, maka konsep atau prinsip itu dapat dianggap benar jika dapat diperiksa, diverifikasi melalui eksperimen atau kegiatan penyelidikan dan pembuktian. Jadi, hemat saya tidak ada tempat bagi manipulator. Apa artinya? Jika Anda menemukan sesuatu, katakan melalui riset, Anda menyampaikan sesuatu berdasarkan riset, tetapi kemudian itu tidak bisa dibuktikan, tidak bisa divalidasi, maka itu bukan sebuah kebenaran. Lalu yang kedua adalah tipe pragmatisme humanistik. Kebenaran terletak pada pemenuhan kebutuhan, berorientasi pada tujuan manusia itu sendiri, serta berkontribusi pada kesejahteraan manusia. Jadi, tipe humanistik ini menyatakan esensi kemanusiaan. Dengan demikian, hemat saya, tidak ada tempat bagi seorang koruptor. Mengapa? Karena dia tidak manusiawi. Kemudian pragmatisme biologi. Ini menyasar pada pemahaman bahwa manusia itu penting untuk beradaptasi dengan lingkungannya.
Beradaptasi dengan lingkungan berarti itu dalam rangka pemenuhan kebutuhan dirinya dan tanpa merusak lingkungannya. Nah, jadi dengan demikian tidak ada tempat bagi perambah hutan, perusak lingkungan, provokator sosial gitu. Karena itu adalah tindakan-tindakan destruktif terhadap lingkungan, apakah itu lingkungan sosial atau lingkungan fisik. Itu tentang tipe pragmatisme. Lalu bagaimana pandangan pragmatisme tentang pendidikan? Pertama, tentang tujuan pendidikan. Bahwa pendidikan harus beradaptasi dengan sifat kehidupan yang dinamis. Saudara tentu sudah tahu bahwa dunia berkembang, kemajuan sains teknologi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu terus saja berkembang. Maka praktik pendidikan harus mampu berjalan mengejarnya, kalau tidak bisa seiring, beradaptasi dengan kemajuan itu. Saya kira ini yang terjadi sekarang. Kedua, bahwa pendidikan harus memenuhi kebutuhan biologis dan sosial. Ini dalam rangka pemberdayaan dan penciptaan nilai-nilai baru, progresif. Ketiga, mendukung siswa dalam pembentukan nilai mereka itu sendiri dan sekaligus menjadi tanggung jawab utama pendidik dalam hal ini. Oleh karena itu nilai-nilai kreativitas, nilai kerjasama kolaboratif, kemudian nilai-nilai kemampuan komunikasi itu adalah bagian dari yang dimaksud sebagai tujuan pendidikan pragmatisme. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita kaji tujuan pendidikan menurut pragmatisme. Pertama adalah penciptaan nilai-nilai baru. Bahwa pragmatisme menolak gagasan tentang tujuan pendidikan yang tetap. Nah, ini mohon dikritisi. Apa maksudnya? Bahwa pragmatisme ingin menyatakan tujuan pendidikan itu harus bisa diadaptasi dengan perkembangan dunia. Berarti tidak ada rancangan tujuan pendidikan yang harus dicapai yang berkemajuan. Jadi pendidikan harus mendorong terciptanya nilai-nilai baru. Yang pertama. Yang kedua adalah bahwa pendidikan harus bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran berdasarkan pengalaman. Pembelajaran berdasarkan pengalaman. Ini akan mempromosikan penyesuaian diri dalam masyarakat, ya, membantu siswa dalam beradaptasi dengan diri mereka sendiri dalam kaitannya dengan tuntutan kehidupan di masyarakat, beradaptasi dengan diri sendiri. Yang ketiga adalah mendorong rekonstruksi pengalaman. Tujuan pendidikan menurut pragmatisme, bahwa setiap individu menghadapi beragam permasalahan. Saya kira sangat rasional, kompleks, ya, permasalahan yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu penting pendidikan harus membekali mereka dengan sebuah pandangan tentang bagaimana mengatasi tantangan-tantangan itu agar dia bisa sukses berjalan berirama dengan kemajuan itu sendiri. Dan yang keempat adalah mendorong pembangunan menyeluruh atau pengembangan menyeluruh, menekankan pentingnya pengembangan secara holistik
mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan estetika. Sangat perfect tujuan yang keempat ini. Baik saudara, bagaimana pandangan pragmatisme tentang sekolah? Tadi tentang tujuan pendidikan. Pragmatisme melihat bahwa sekolah adalah lingkungan, lingkungan bagi sekolah adalah sumber inspirasi. Nah, sumber inspirasi. Jadi dengan demikian bahwa proses kegiatan, khususnya kegiatan pembelajaran ini harus bisa menginspire peserta didik, bukan dengan menyuapi informasi, tapi menghadapkan berbagai fakta dan permasalahan yang dengan demikian diharapkan kemudian itu bisa menginspirasi anak-anak untuk mencari solusi terhadap setiap permasalahan yang dihadapi. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa sosial dan tanggung jawab. Ini berarti ada kerjasama harus dibangun dalam kegiatan pendidikan, khususnya dalam kegiatan dalam ruang-ruang kelas. Lalu yang ketiga adalah harus dipahami bahwa ini menurut pragmatisme bahwa sekolah adalah miniatur masyarakat, di mana kemudian menjadi satu instrumen bagi proses transmisi dan transformasi budaya. Itu dikemukakan oleh Chundewi, inilah ahli pendidikan, tokoh pendidikan yang gagasan pemikirannya sudah banyak diterapkan dalam dunia pendidikan. Oke, pragmatisme dan sekolah. Bagaimana pragmatisme memandang kurikulum? Bahwa dalam pengembangan kurikulum itu harus memegang satu prinsip. Suatu prinsip. Pertama adalah prinsip utilitas, bahwa kurikulum harus mencakup berbagai mata pelajaran guna memberikan berbagai pengalaman yang dapat digunakan untuk mendesain dan memenuhi kebutuhannya dalam kaitannya dengan perkembangan dunia. Ada beberapa mata pelajaran yang kemudian disebutkan penting. Tentu ini adalah pemikiran pada eranya. Ada bahasa, lalu ada kesetaraan fisik. Berarti ini yang dimaksud adalah olahraga, geografi, sejarah, sains, pertanian, dan ilmu rumah tangga. Sekali lagi, itu pada masa pemikir pragmatisme dalam memikirkan tentang kurikulum yang harus ada. Lalu yang kedua adalah prinsip kepentingan, bahwa kurikulum harus berfokus pada kegiatan pengalaman yang menarik minat siswa. Dalam hal ini adalah bahwa siswa berkepentingan untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, kegiatan diskusi, investigasi, konstruksi pengetahuan dan pengalaman, ekspresi kreativitas itu adalah penting dan merupakan prinsip kepentingan bagi siswa dalam pengembangan kurikulum. Ada beberapa kegiatan yang masuk dalam lingkup ini, seperti menulis, berhitung, kerajinan tangan, ilmu pengetahuan alam, kerja praktik, dan lainnya. Lalu prinsip ketiga adalah pengalaman, bahwa kurikulum harus dirancang dengan mengintegrasikan aktivitas vokasi, kejuruan, praktik kejuruan, dan pengalaman anak itu sendiri. Apa artinya?
Lagi-lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak ada tempat bagi tukang kabar, tukang berita. Jadi kita bukan pembaca berita di dalam kelas, yang tentu dominannya adalah menceramai tentang materi, konsep-konsep mata pelajaran. Apa artinya pula bahwa anak-anak harus dikemas demikian rupa program kegiatan pembelajaran dengan memberikan pengalaman belajar yang beragam. Entah itu tugas proyek, entah itu tugas karya wisata, entah itu tugas praktikum dan sejenisnya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah prinsip integrasi, bahwa kurikulum harus dikembangkan dengan memadukan berbagai bidang keilmuan dalam pembahasan sebuah objek. Nah, kalau kita menghubungkan dengan fakta yang dalam pendidikan kita saat ini, saya kira ada banyak hal yang perlu untuk ditata ulang. Pertama, tak melihat bahwa ketika berbasis subjek, kita mengajarkan tentang sistem koordinasi. Itu praktis, betul-betul hanya berisi informasi berbasis biologi. Sangat miskin, bahkan tidak ada kajian tentang fisika, kimia. Bagaimana rangsangan itu mengalir dari reseptor sehingga menimbulkan satu efek respon. Peristiwa fisika apa yang terjadi, peristiwa kimia apa yang terjadi, itu belum kita lihat. Bahkan berdasar pada basis disiplin program studi sekalipun, katakanlah IPA terpadu, apakah itu betul-betul sudah terpadu? Saya sering menganalogikan bahwa kita terkadang memandang IPA terpadu bagai es campur, di mana komponen bahan-bahan pembentuknya masih sangat jelas terlihat dan bisa dipilah. Lalu bagaimana seharusnya? Apakah tidak sebaiknya kita rancang sebagai jus dengan bahan baku yang sama ketika kita membuat es buah, bahan bakunya, lalu kita buat dan kemas dalam bentuk jus. Bahan sama, tetapi sangat sulit untuk dengan mudah kita pilah mana bahan A, bahan B, bahan C. Inilah prinsip integrasi yang dipesan oleh pragmatisme. Saudara, bagaimana dengan metode pengajaran? Ini sudah sangat jelas tersirat dari apa yang disuraikan di atas. Intinya adalah satu, pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik, mengutamakan aksi, tindakan, praktek daripada teori, bukan seperti terbalik sekarang. Apa hubungannya? Apa tujuannya? Memberikan pengalaman belajar lebih banyak kepada siswa, yang dengan pengalaman belajar itu ia dapat menggunakannya untuk bisa menata kehidupan masa depannya sesuai dengan perkembangan dunia. Satu. Yang kedua, bahwa setiap anak itu mempunyai pikiran yang unik, memiliki potensi yang berbeda satu dengan lainnya. Ini persis dengan pandangan filosofi dalam kurikulum merdeka sekarang ini. Oleh karena itu, metode pengajaran itu tidak dapat diterapkan secara universal. Berarti harus berdiferensiasi. Itu kalau kita artikan. Nah, lalu bagaimana dengan strategi pembelajaran yang harusnya menurut pragmatisme? Ada 6. Yang pertama adalah belajar dengan melakukan, learning by doing.
bahwa ini sudah diuraikan sebetulnya, ini ekstraksi, semua pembelajaran harus datang sebagai sebuah produk tindakan. Singkatnya, tidak ada ceramah yang mendominasi kegiatan pembelajaran. Tugas-tugas pendelegasian, tugas proyek, praktikum, menulis, dan lain sebagainya itu penting bagi upaya memberikan pengalaman. Belajar dengan melakukan, bukan dengan mendengar. Learning ini gini, biology without project. Nah, kan gitu. Jadi pembelajaran biologi tanpa tugas-tugas itu hanya tidak lebih dari pengabaran. Itu kata Ismail. Kedua adalah discovery and inquiry gitu. Jadi pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa untuk memberikan kegiatan praktikum atau riset sederhana terkait dengan konten yang diajarkan. Harapannya adalah mereka sendiri yang akan merekonstruksi, menemukan, lalu merekonstruksinya sehingga menjadi sebuah pokok-pokok pikiran. Kemudian yang ketiga, bahwa strategi itu harus fleksibel, harus bisa mampu mengadaptasikan dengan acuan preferensi pada keunikan siswa. Kita tidak bisa berasumsi bahwa semua siswa sama. Ini berarti bahwa guru harus bersedia mengubah pendekatan dan metode mereka yang selama ini digunakan. Inilah ya harapannya dari kajian kita tentang pragmatisme ini. Anda bayangkan bahwa sekian tahun ini, masih sebelum Masehi sudah terpikirkan. Lalu strategi yang keempat adalah integrasi pengetahuan. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam pengembangan kurikulum harus bersifat integratif. Oke? Integrasi disiplin ilmu tidak sama dengan campuran disiplin ilmu. Saya ulangi, integrasi disiplin ilmu bukan berarti campuran disiplin ilmu. Tadi sudah saya analogikan. Yang kelima adalah strategi interaksi dan kolaborasi. Ini juga adalah strategi yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Siswa didesain untuk bisa berkolaborasi, bertukar pikiran. Bandingkan dengan pengalaman saudara yang baru setahun lebih Anda lewati, seperti apa aktivitas Anda dalam kegiatan. Apakah itu adalah kegiatan yang sifatnya kolaboratif, kerjasama, atau sama-sama kerja? Silakan ditanggapi. Baik, saya kira itu yang kelima. Yang keenam adalah prinsip berpikir reflektif. Pengalaman masa lalu, baik itu sesuatu yang sesuai dengan keadaan sekarang atau tidak, maka penting untuk kemudian difasilitasi anak untuk melakukan refleksi. Mengapa itu penting? Sebab pengalaman masa lalu itu dapat menjadi bagian yang berkontribusi pada upaya merekonstruksi pengetahuan untuk keperluan masa depan. Nah, saudara, beberapa bagian sudah kita jelaskan. Tentu kita memegang prinsip bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna. Ada kekuatan, kelebihan, dan ada kelemahan. Lalu bagaimana dengan pragmatisme? Kekuatan pragmatisme terletak pada pandangannya bahwa anak harus menjadi pusat
proses pendidikan. Itu kekuatan. Peserta didik bukan wadah kosong, di mana kemudian guru yang harus mengisinya dan berusaha untuk sampai penuh. Sekali lagi, peserta didik bukan sebuah wadah yang kosong. Itu pandangan Chun Dewey. Pragmatisme, pandangan pendidikan menurut pragmatisme itu harus mempersiapkan anak untuk meraih masa depan, bukan menggariskan masa depan. Anda harus begini, Anda tidak boleh seperti itu, ini yang Anda harus lakukan, bukan seperti itu. Tapi bagaimana Anda melakukannya? Tunjukkan fakta, tunjukkan permasalahan. Bagaimana Anda keluar dari permasalahan itu? Berarti mencari solusi sendiri. Itu adalah kekuatan yang dimiliki atau dimunculkan oleh aliran ini. Lalu ada kelemahannya, cukup banyak kelihatannya. Pertama, kurang memperhatikan nilai spiritual, nilai budaya tradisional. Anda kalau mengembangkan pemikiran bahwa bangsa-bangsa di dunia ini, negara misalnya, itu ada yang begitu kuat menjaga, melestarikan nilai budaya mereka. Ada juga begitu terbuka. Silakan identifikasi atau analisis. Kelemahan kedua adalah menekankan pada hal-hal yang sifatnya material. Ini terkait dengan nomor 1. Kemudian yang ketiga, ini penting disimak, kebenaran itu berubah sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat. Kebenaran tercipta dari hasil pengalaman. Wow. Berarti nilai-nilai cerita adalah buatan manusia. Ini adalah pandangan yang bisa sangat berbahaya. Kenapa? Karena ini dapat mengarah pada tindakan perilaku korup dan berbagai jenis kegiatan penyakit sosial dalam masyarakat. Artinya, kalau itu membudaya tanda kutip dan dalam waktu yang cukup lama, maka sesuatu bisa terbalik. Sesuatu yang tadinya salah bisa menjadi benar. Ini adalah kajian saudara. Jika dikontekstualisasikan aliran pemikiran pragmatisme ini dalam dunia nyata saat ini dan prediksi untuk yang akan datang. Silakan. Mengabaikan pengetahuan masa lalu, atau paling tidak memberikan ruang yang cukup. Itu kelemahan. Kemudian metode proyek saja tidak dapat digunakan. Betul, harus digabung dengan metode-metode lain. Sementara aliran ini lebih memberi ruang pada metode proyek. Tuntutan berat terhadap guru. Karena harus guru melakukan penyesuaian, merekonstruksi pemikiran dan tindakannya untuk bisa menyesuaikan dengan tuntutan siswa atau kebutuhan siswa. Tidak menunjukkan tujuan pendidikan yang tetap. Tadi sudah dijelaskan. Lalu kontribusinya saya kira sudah bisa begitu banyak dan Anda bisa menambahkan beberapa hal. Sini ada 4. Pertama, bahwa pragmatisme mengakui seseorang itu harus produktif. Kemudian pembelajaran harus melepaskan diri anak-anak dari banyak perolehan melalui buku. Seharusnya buku adalah penunjang. Kemudian memberikan gambaran pentingnya tugas proyek, ini kontribusi. Kemudian mewujudkan nilai-nilai kehidupan saat ini dan masa depan. Tapi ingat, mengabaikan nilai masa lalu. Kesimpulan,
Pragmatisme adalah ciri pemikiran pendidikan saat ini dan merupakan representasi dari tren progresif. Kedua, bahwa pendidikan progresivisme itu menekankan pada belajar sambil melakukan. Tidak boleh ada pengekangan, menghambat, dan menggurui. Istilah saya tadi adalah menggariskan jalan. Dalam perolehan pengetahuan, observasi dan eksperimen merupakan instrumen dasar. Lalu kemudian ketiga, harus dipastikan bahwa peserta didik dibekali dengan kemampuan untuk hidup dan antusiasme untuk belajar, minat. Kebenaran satu hal adalah mengatakan apakah itu generalisasi diperoleh sebagai eksperimen atau pengamatan ilmiah. Tadi sudah jelaskan bahwa sesuatu yang tidak dapat dibuktikan divalidasi itu tidak benar. Bahwa prinsip perubahan merupakan salah satu prinsip penting pragmatisme. Jelas, karena saja kebenaran itu bersifat relatif, tergantung ruang dan waktu. Jadi bersifat temporer. Saudara, sudah dipaparkan ada banyak hal. Ini tentu bukan dimaksudkan agar Anda sepaham, bukan, melainkan kepada Anda disajikan untuk bahan pemikiran. Sebagai seorang mahasiswa, saatnya untuk berpikir analitis, kritis, dan produktif. Tanggapan saudara di kelas ditunggu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.